Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Octavia Ramadhani dari kelas 11 MIPA 4. Pada hari ini saya akan menceritakan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah hingga runtuhnya dinasti Abbasiyah. Baiklah, saya akan memulai videonya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal dan kinerja penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikan dalam pemimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Ibni Abdul Muthalib Ibni Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Saffah Ibnu Muhammad Ibni Ali Ibni Abdullah Ibni Al-Abbas. Orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Kemudian selama kekuasaan mereka tersebut, peradaban Islam sangat berkembang jika pada masa Bani Umayyah lebih dikenal dengan upaya ekspansinya. Maka pada masa Bani Abbasiyah yang lebih dikenal adalah perkembangannya. Peradaban Islam, kalau dinasti Umayyah terdiri orang dinasti Abbasiyah lebih bersifat internasional, asimilasi corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir dan sebagainya. Kemudian perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa itu umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal dan pikiran untuk kemajuan manusia saat itu. Kemudian hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu dari berbagai bangsa di dunia yang saat itu saling berkembang untuk melengkapi. Kemudian bermunculan karya-karya ilmuwan Muslim. Kemudian sebagian besar orang yang berkecimpungan dalam bidang ini tidak hanya berasal dari bangsa Arab. Para ilmuwan pun Muslim pada Bani Abbasiyah menjelajahi 3 benua untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian tempat-tempat belajarnya seperti masjid, majelis, muhadarah, darul hikmah, madrasah. Berikut tempat-tempat belajar yang biasa dipakai pada dinasti Abbasiyah. Kegiatan menerjemah, kemajuan yang dicapai oleh umat muslim pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Al-Mansur, salah satu yang disebabkan oleh adanya gerakan penerjemah buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Kemudian pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah terus bertambah. Hal ini disebabkan dengan semakin bersemangatnya dan bertambahnya umat Islam tidak menuntut dan sekaligus memperdalam ilmu pengetahuan di bidang sosial dan budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur dan dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota. Kemudian kemajuan juga terjadi pada bidang sastra, bahasa, dan seni musik. Pada masa ini lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, kemudian Al-Mutanabi, Abdullah bin Muqafnya. Karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga kini. Kemudian di bidang politik dan militer, pemerintahan dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen ini yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari atas kenyataan politik militer bahwa pemerintah dinasti Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah seperti Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Kekhalifahan Harun Ar-Rasyid, Kekhalifahan Abdullah Al-Ma'mun, masa keemasan Daulah Abbasiyah di bidang administrasi dan pemerintahan, bidang perdagangan, bidang pendidikan, bidang militer, dan bidang ilmu pengetahuan. Kemudian
faktor-faktor kemunduran dan kehancuran Daulah Abbasiyah. Yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan. Yang kedua, berdirinya dinasti-dinasti kecil. Yang ketiga, perebutan kekuasaan di pusat pemerintah. Yang keempat, persaingan antar bangsa. Yang kelima, kemerosotan ekonomi. Yang keenam, konflik keagamaan. Yang ketujuh, gaya hidup tinggi. Yang kedelapan, korupsi. Yang kesembilan, umat Islam meninggalkan ajarannya. Yang kesepuluh, sistem pergantian khalifah secara turun-menurun. Dan yang terakhir adalah khalifah usia muda dan tidak memiliki kemampuan kepemimpinan.